Saya ingin menyampaikan beberapa hal. Pertama, kami merasa senang sudah melaksanakan kegiatan lakukan atas diberikannya anugerah Banten MI Banten sebagai siswi terbaik tingkat 1 di Indonesia. Ini perlu disyukuri, semoga kita mendapatkan nikmat-nikmat lainnya. Tadi di acara pertama dimulai dengan acara istighosah doa bersama, kemudian sambutan dari Pak Gubernur, ada Ketum, ada Wakil UI, ada Kapolda, dan saya sendiri. Kemudian ada dari itu acara penyampaian informasi. Kebetulan saya di UI Banten adalah ketua UI Banten bidang Infocom, informasi dan komunikasi serta budaya Islam. Jadi merasa perlu, merasa terpanggil untuk menyampaikan hal-hal yang bersifat aktual menyangkut persoalan-persoalan di Banten. Di antaranya satu yang disampaikan oleh Pak Dandrem tentang ketahanan keamanan nasional dalam konteks investasi dan ekonomi nasional. Kemudian ada dari Polda, itu juga menyampaikan tentang peran Polri dalam mengamankan investasi, di antaranya adalah sinergis dengan FI Banten di antaranya. Ada juga dari Bapeda menyampaikan tentang PSN. Kemudian ada juga dari Bapeda lagi tentang teknologi PSN di Banten. Jadi ini yang perlu saya sampaikan juga, sering terjadi simpang siur informasi di masyarakat. PIK 2 adalah PSN, padahal PSN bukan juga PIK 2, PIK 2 bukan PSN, dan PIK 2 tidak pernah di PSN kan. Dan PIK 2 itu setelah saya lakukan survei ke sana, itu tanahnya masih belum diamankan. Jadi belum dibangun apa-apa. Jadi alangkah terburuknya ketika kita mengatakan tanah yang digarap belum juga itu dikatakan mudarat. Ini menyalahi prosedur yang ada di Banten. Ini yang ingin saya sampaikan. Sehingga masyarakat di luar sana simpang siur, kami perlu menjelaskan oleh para ahlinya dan yang otoritas untuk menjelaskan. Kalau saya tidak punya otoritas, hanya memfasilitasi pemerintah untuk menyampaikan berita sebenarnya, fakta sebenarnya tentang PSN dan PIK 2, karena dua hal yang berbeda. Jangan disamakan, itu yang terjadi. Saya kira itu ya. Jadi kalau hal-hal yang lain seperti tadi pidato yang disampaikan Ketua UI, karena UI itu adalah mitra pemerintah, pelayan umat. Satu, bagaimana melayani umat secara profesional dan juga menjadi mitra pemerintah. Kalau program pemerintah seperti proyek strategis nasional itu baik, pasti didukung. Kenapa? MUI selalu bicaranya masalah mudarat, dan itu harus melalui suatu kajian yang mendalam dan prosedural. Di MUI ada prosedur untuk menyimpulkan suatu pendapat. Ini masalah yang berbahaya kalau kita menyampaikan pendapat yang keliru. Karena di MUI itu ada prosedur pengambilan keputusan. Pertama, tasawur. Tasawur itu menggambarkan suatu perkara secara utuh, tidak boleh kita sembarangan. Yang kedua, baru penilaian, menaruh dari konsep hukumnya, baru kita memutuskan, membuat pertimbangan, mengingat dan sebagainya, memutus. Seperti itu di UI, tidak boleh sembarangan. Jangan sampai orang berpendapat PSN merampas tanah negara, tidak ada. PSN itu tidak ada merampas, PSN itu merampas tanah rakyat, Pak. Saya ulangi. Itu tidak ada. PSN itu tanah negara yang dihidupkan untuk dibangun oleh swasta agar nilai manfaatnya lebih tinggi. Itu yang saya dapatkan dari penjelasan tadi dari Bapeda. Jadi tidak betul kalau PSN itu merampas tanah rakyat, tidak betul. Oleh karena PSN ini tujuannya baik, program pemerintah, maka MUI selayaknya menimbang menjadi pertimbangan untuk memberikan dukungan kepada PSN. Karena ini nilainya manfaatnya besar. Satu, pertumbuhan ekonomi. Kedua,
lapangan pekerjaan di Banten ini kalangan kerja banyak anggur. Kalau bisa diserap sekitar 30.000 atau 20.000, artinya banyak orang yang kita selamatkan dari kemiskinan. Ini perlu juga dipertimbangkan oleh kawan-kawan semua untuk melepaskan egoisme, untuk membangun empati kepada kawan-kawan kita yang masih kurang beruntung. Mengapa mereka tidak mendapatkan pekerjaan yang layak, penghidupan yang layak? Ini perlu dipertimbangkan oleh kawan-kawan untuk kita juga sama-sama kita mendukung. Kalau kita membela rakyat, carikan mereka pekerjaan yang layak, penghidupan yang layak. Kalau lapar, kasih makan. Kalau perlu, cerdaskan. Itu baru kita namanya membela rakyat. Saya kira itu cukup ya. Ada pertanyaan? Nanti akan ada tabayun lagi. Tabayun lagi dari tim tabayun akan melakukan kerja lagi. Ya mestinya memang dari tabayun dulu baru keputusan, bukan keputusan dulu baru tabayun. Artinya tabayun dulu, kemudian tabayun, tasawur, tasdik, mencari konfirmasi kepada narasumber, kemudian menggambarkan perkara secara utuh, baru menghubungi seperti itu. Ya. Kalau kita menunggu tabayunnya seperti apa? Berarti kalau di dalam MUI sendiri mekanismenya harus menkernas lagi MUI untuk mengubah itu? Sama. Kalau itu nanti kan gini, hukum itu kan bisa hukum yang dulu, itu kita mengadakan. Hukum itu bisa berubah karena ilatnya ada, tiada. Artinya nanti MUI Banten siap mendampingi MUI Pusat terkait tabayun itu? Tergantung pimpinan nanti rapat seperti apa. Pimpinan mana? Banten atau pimpinan pusat? Ada prosedur di Banten itu, di MUI itu ada prosedur. Nanti saya jelaskan prosedurnya itu melalui tabayun dulu, mengikuti informasi, menggambarkan perkara secara utuh, perkara itu besar, benar dan dapat dipertanggungjawabkan, baru kita putuskan. Nggak bisa, enggak. Ini Pak. Tambahan bahwa MUI Banten sudah dipanggil oleh MUI Pusat juga MUI Kabupaten Tangerang yang merupakan lokus dari PIK 2 dan PSD ini sudah dimintai keterangan dalam pengertian untuk tabayun menjelaskan permasalahan yang ada di Kabupaten Tangerang. Jadi ini proses yang harus dilalui oleh MUI Pusat untuk mendapatkan informasi yang betul-betul valid. Jadi nanti setelah itu baru akan ada keputusan. Artinya tabayunnya diantara apa Pak? Terkait PIK 2 dan PSN, ya bahasanya kita menyampaikan informasi dinamika yang terjadi dan lain sebagainya kita sampaikan ke MUI Pusat. Diantara apa Pak Kiai? Disampaikan diantara poin-poin itu? Ya disampaikan aja terkait dinamika yang terjadi di pro kontra, kemudian ada kesalahpahaman dan lain sebagainya. Makanya MUI Banten hari ini menyelenggarakan acara itu di samping kesaksian itu diantaranya ingin tabayun menjelaskan oleh pihak-pihak yang berwenang. Selama ini kan informasinya sangat liar, makanya kita undang berbeda tata ruang dari aspek keamanan dan lain sebagainya untuk menyampaikan. Alhamdulillah tadi teman-teman yang itu sangat memahami dan sangat berterima kasih kepada MUI Banten yang sudah memfasilitasi dan memberikan ruang informasi yang utuh terkait PIK 2 dan Respon MUI Pusat Kiai? ya nanti kita tunggu saja respon MUI Pusat. Yang penting dari MUI Banten sudah memberikan penjelasan, MUI Kabupaten Tangerang juga sudah bersama MUI Banten. Nanti kita tunggu saja hasil final dari MUI Pusat karena ini masalah nasional. Cukup ya? Iya, saya lupa tadi. Ini yang mengundang untuk kebutuhan besar dari seluruh ketua-ketua MUI kecamatan, pimpinan Korpas Komunikasi Provinsi, pemerintah, TNI, Polri, dan pengurus MUI Banten, pengurus MUI Kabupaten Kota, dan lembaga ormas semua. Lembaga yang bawah naungan ini kita undang. Semoga kita semua itu usahanya bagaimana memberikan informasi yang akurat dan yang memberikan informasi itu orang yang tepat. Agak lemas. Di antaranya ada NU, ada Muhammadiyah,